Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya LM Sutian Afdal, NIM 23630018. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari video sebelumnya, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang perundangan dan konsep lalu lintas sebagai sistem. Perundangan dalam lalu lintas. Sistem lalu lintas diatur oleh hukum dan regulasi untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan efisiensi dalam penggunaan jalan. Di Indonesia, dasar hukum utamanya adalah A. Dasar hukum dan perundangan. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Isi pokok undang-undang ini meliputi antara lain yang pertama, hak dan kewajiban penggunaan jalan, klasifikasi jalan atau jalan nasional, provinsi, kota, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas, keselamatan berlalu lintas, peran masyarakat dalam pengawasan dan keselamatan. 2. Peraturan pemerintah (PP) dan Permenhub sebagai turunan dari undang-undang contoh PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Permenhub nomor 96 tahun 2015 tentang pedoman manajemen dan rekayasa lalu lintas. 3. MKJI 1997 Manual Kapasitas Jalan Indonesia digunakan sebagai acuan teknis perhitungan kapasitas tingkat pelayanan LOS dan pengendalian lalu lintas. B. Fungsi perundangan dalam rekayasa lalu lintas, menetapkan standar nasional keselamatan dan manajemen lalu lintas, menjadi dasar hukum penindakan pelanggaran, menjamin konsistensi perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi, memberi panduan untuk pelaksanaan rekayasa sistem transportasi, misalnya sistem satu arah, lampu lalu lintas, pembatasan kendaraan. Konsep lalu lintas sebagai sistem. Lalu lintas bukan hanya kendaraan di jalan, tetapi merupakan sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. A. Komponen sistem lalu lintas. Yang pertama, manusia. Pengemudi pejalan kaki, penumpang. 2. Faktor konsentrasi, persepsi, kelelahan perilaku. Yang kedua, kendaraan. Yang pertama, jenis kendaraan atau ringan, berat, umum. Yang kedua, kondisi teknis yang dimana rem, lampu, roda, emisi. Yang ketiga, jalan dan infrastruktur. Yang pertama, geometri jalan, persimpangan, fasilitas pendukung, atau rambu, marka, lampu lalu lintas. Yang keempat, lingkungan, yang dimana cuaca, visibilitas, tata guna lahan, misalnya permukiman versus industri. 5. Sistem pengendalian dan manajemen. Yang pertama, ATCS atau disebut dengan Adaptive Traffic Control System. Kedua, CCTV atau sensor lalu lintas. Ketiga, sistem pengumpulan data lalu lintas. B. Karakteristik sistem lalu lintas. Terbuka atau dipengaruhi faktor eksternal, cuaca, kebijakan. Dinamis, kondisi berubah-ubah, jam sibuk versus sepi.
kompleks, banyak komponen, tidak terlalu linear. Multidisiplin, melibatkan teknik, sosial, hukum, ekonomi. C. Tujuan pengelolaan lalu lintas sebagai sistem. Pertama, keselamatan pengguna, efisiensi waktu dan biaya, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kenyamanan mobilitas. D. Pendekatan sistematik dalam rekayasa lalu lintas. Yang pertama, manajemen dan rekayasa lalu lintas atau MRLL. Lalu, langkah sistematis untuk mengatur dan mengubah perilaku lalu lintas. Sistem satu arah, pelebaran jalan, pengaturan sinyal, pengaturan parkir, pengalihan arus. 2. Sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk yang antara lain mengatur lampu lalu lintas adaptif, memberikan informasi waktu nyata ke pengemudi, mendeteksi pelanggaran secara otomatis. E. Contoh interaksi sistemik. Jika terjadi hujan deras, visibilitas menurun. Pengemudi lebih lambat, kecepatan arus turun. Genangan air, beberapa lajur tertutup, kapasitas turun. Akibatnya volume tetap, kapasitas turun, kemacetan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk video selanjutnya, kita akan lanjut membahas tentang karakteristik lalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.